السلام عليك يا رسول الله. Ibu calon guru penggerak, pengajar praktik dan fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 3 dari wilayah Kalimantan. Selamat datang di sesi orientasi bersama Pempat TK IPA. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Anggraini Kusuma Dewi. Bapak dan Ibu cukup memanggil saya Dewi, dan sesuai tugas yang diberikan oleh pimpinan, saya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan PGP di Pempat TK IPA, dan saya akan memandu sesi orientasi ini nanti sampai dengan pukul 14. Sebelum acara ini dimulai, saya akan bacakan agenda kita siang ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu akan mengikuti sesi orientasi mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesi ini nanti akan diawali oleh sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Pempat TK IPA, dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan harapan dari perwakilan PP dan CGP. Kemudian setelah seksi orientasi akan ada orientasi LMS, Bapak dan Ibu CGP dapat masuk ke breakout room yang sudah disiapkan, dan Bapak dan Ibu akan bersama-sama dengan fasilitator masing-masing, dijadwalkan pukul 14 sampai dengan 15.30. Kemudian Bapak Ibu CGP dipersilakan untuk dapat memulai melaksanakan tes awal di LMS. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai acara ini. Saya mohon Bapak dan Ibu dapat mematikan mikrofon masing-masing selama acara berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Izin kita mulai, Pak Kapus. Yang terhormat Bapak Kepala Pempat TK IPA, yang saya hormati Bapak dan Ibu penanggung jawab PGP Kabupaten Kota dan rekan-rekan admin yang mendampingi, yang saya hormati Bapak dan Ibu fasilitator dan pengajar praktik, serta yang amat kami banggakan Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak angkatan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Pusat yang kami hormati, mohon izin melaporkan siang ini telah kita undang hadir 177 orang calon guru penggerak angkatan 3 bersama dengan 44 orang pengajar praktik dan 11 orang fasilitator PGP yang akan bersama-sama selama 9 bulan ke depan untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak. Hadir pula Bapak dan Ibu penanggung jawab bersama rekan-rekan admin yang akan mengelola program ini bersama-sama. Selanjutnya Bapak mohon izin memohon perkenan Bapak untuk mengawali acara ini dengan menyapa serta memberikan arahan dan motivasi kepada Bapak dan Ibu guru dan tim pendukung yang sudah hadir di sini. Silakan Pak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari tentu saja Bapak Ibu kita tahan titinya untuk bersyukur kepada Allah yang telah diberikan pada hari ini yang sangat bermakna, walaupun secara fisik kami dari Pempat TK tidak bisa hadir di lokasi Bapak Ibu. Namun demikian kami tetap merasa dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Dan juga terima kasih ke penanggung jawab program ini di Pempat TK Ibu Dewi dan seluruh timnya. Juga sini yang hadir adalah para fasilitator ya dari 44 orang. Sini adalah pengajar praktek yang hadir. Dan yang terdaftar di sini ada 177 calon guru penggerak. Ini angkatan ketiga, tentu saja tadi saya sudah mengikuti panen raya, perform, ngambok, menunjukkan karya para calon guru penggerak di kegiatan lokal karya 7. Dan itu dihadiri oleh Bupati. Berapa kali ada Bupati selalu hadir, dan itu juga senang, mudah-mudahan nanti hadir juga di kegiatan lain Bapak Kadis ya, beserta juga nanti Bapak Bupati untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Semuanya bahwa kegiatan
daripada calon guru penggerak ini adalah salah satu bagian dari Merdeka Belajar. Kita ingat Bapak Ibu semuanya, di awal dulu ya, ada beberapa program diantaranya sudah berjalan bergulir tahun ini adalah sekolah penggerak. Bahasa-bahasa yang sangat enak ya didengar, namanya bergerak. Ayo bergerak, terus bergerak dan sebagainya. Kenapa makna kata itu diambil untuk guru? Ya, kalau dulu ada namanya guru pembelajar. Ya, guru ya. Ada program namanya PKB ya, peningkatan keprofesian berkelanjutan dan sebagainya. Orientasinya adalah ketika guru pembelajar, maka yang dilihat adalah guru. Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah guru. Tapi saat ini kita akan mencoba membuat sebuah mindset yang terbaik. Walaupun guru bergerak, tapi outcome-nya adalah bukan guru, tapi outcome-nya adalah siswa, dan siswa. Tapi semuanya kita ingat juga bahwa pada tahun 1904, saat itu mulai kegelisahan terhadap kondisi bahwa Indonesia sedang dijajah, maka lahirlah beberapa pergerakan Budi Utomo, Suryadi Suryadiningrat di situ. Dan yang kita kenal juga salah satu tokohnya adalah Ki Hajar Dewanto. Kemudian pergerakan berikutnya adalah muncul lagi Syarikat Islam. Itu juga syarikat itu adalah pergerakan. Ada berikutnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1912. Itu adalah pergerakan. Berikutnya lagi pergerakan Nahdlatul Ulama tahun 1927. Itu juga pergerakan. Bergerak. Apa tujuannya? Ingin merdeka. Apakah berhasil? Tentu saja. Tahun 1945 kita memastikan kita berhasil memerdekakan Indonesia. Kenapa? Karena ada satu kata yang luar biasa, namanya pergerakan. Nah, kata pergerakan ini kita tarik untuk ke dunia pendidikan. Kenapa ingin dunia pendidikan yang kita gerakan? Kita memandang bahwa dalam sekitar 20 tahun terakhir ini, kita masih berada terbelenggu dari keterbelakangan kalau diambil dari standar PISA. Kita papan bawah di program Student for International Student atau PISA, nilai numerasi, nilai literasi, dan nilai sains, kita berada di peringkat papan bawah, sekitar angkanya 380, hampir 800 sekian. Sementara rata dunia di 486 atau kita 500. Jadi kita berada sekitar 100 di bawah negara-negara lain. Kita di bawah. Artinya karena di bawah, kita menggambarkan adalah bagian terbawah. Oleh karena itu, kenapa? Maka kita harus bergerak. Kita harus bergerak. Maka kata-kata bergerak itu kita pakai supaya kita bisa membebaskan diri dari belenggu pendidikan yang belum berkualitas atau pendidikan yang belum semua bergerak. Maka mudah-mudahan dengan program guru penggerak, sekolah bergerak akan melahirkan pendidikan yang memerdekakan. Maka lahirlah program Pak Menteri yang luar biasa, namanya Merdeka Belajar. Itu pergerakan. Yang kedua, dalam konteks real bahasa bergerak ini, kita ada dua. Saya sering menganalogikan siswa itu sebagai sebuah ikan dalam air. Ikan dalam air. Air ada dua posisi diam dan posisi bergerak. Tahukah Bapak Ibu, kalau air diam, maka ikan-ikannya itu juga malas bergerak. Badannya ikan itu lembek-lembek. Dan di atas air itu timbul berbagai penyakit, bahkan penyakit itu bisa menjadi penyakit demam berdarah yang mengalirkan ke sekelilingnya. Bukan hanya untuk ikan yang tidak sehat, tapi lingkungan sekelilingnya. Berangkat dari itu, apakah kita akan memposisikan siswa sebagai yang ada di kolam, ya, dan kita air sebagai yang diam? Tentu kita air adalah guru. Guru kita posisikan pada saat ini sebagai sesuatu yang mengalir. Artinya bergerak, dan ikan-ikan dengan sendirinya akan juga bergerak. Ikan yang berada di air yang mengalir, badannya itu kenyang-kenyang, gerakannya lincah, sehat-sehat,
oksigennya melimpah. Oleh karena itu, kehadiran guru penggerak akan membuat oksigen, tambahan oksigen bagi anak-anak bergerak dengan lincah, badannya sehat, pikirannya cerdas, dan airnya bersih. Airnya bersih dan lingkungannya juga menjadi bersih dan mengalir menjadi kebaikan semesta alam. Itulah guru penggerak, saya ibaratkan sebagai air yang mengalir. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga di sini share terkait dengan program guru penggerak. Saat ini bahwa yang hadir dipastikan bahwa ada 170 calon guru penggerak. Dan Bapak Ibu telah mengikuti beberapa seleksi yang luar biasa. Tidak mudah Bapak Ibu hadir di sebuah program ini. Ada ibu, ada orang yang terseleksi. Bapak Ibu terseleksi. Kemudian ini adalah ada 145 satuan pendidikan dan 9 kabupaten kota di 5 provinsi yang ada di Kalimantan. 44 pengajar praktik yang tentu saja akan membantu Bapak Ibu dari 9 kabupaten kota dan provinsi dan 14 fasilitator ada dalam 12 kelas. Sebaran calon guru penggerak Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Katara. Ya, Kalsel sudah cukup banyak di sini. Dari beberapa kabupaten Ketapang, Banjarbaru, ya ada Banjarbaru di sini, ada 42, Kota Baru 18 dan beberapa termasuk Tanah Tidung nih. Mudah-mudahan Ibu Dewi bisa ke Tanah Tidung ya semuanya. Ini bergerak dan kemudian di sini ada sebaran calon guru penggerak ya. Ada SMP-nya 16, SMP-nya SMP SMA 16, SMP 64, SD 81 dan PAUD 16. Jadi jumlahnya 107 dan ada pengajar praktek dari 4 plat ini, ada dari Katapang, Banjarbaru, Sungai Utara, Sungai Selatan, Barito Utara, Barito Selatan, Kota Bontang, Tanah Tidung. Dan rasio antara PP dan CGP, pengajar praktek dengan calon guru penggerak, ada 1:3:1. Artinya 3 orang guru atau 5 orang guru penggerak akan didampingi oleh 1 pengajar. Ini program yang saya kira luar biasa. Ada teman, ada partner untuk diskusi, ada yang memfasilitasi. Dan tentang pengajar praktek pada angkatan 3 ini, 5 PP hasil seleksi angkat 1 bertugas di angkatan 3. Ini juga pengalaman daripada 5 pengajar praktek angkatan 1 dimasuk di angkatan 3. Dan 2 PP ditugaskan di luar kabupaten kotanya. Nah, beberapa di sini fasilitator juga ada Bapak Ibu dari Pemkab TK. Ya, ada juga di sini ada Ibu Rini Nuraini, Pak Jana Arif, Asep Agus Sulaiman, Sapina Payoki, Lulu, Ida, Nuraida Sugiri, Suhaini, kemudian juga Ibu Tesna. Salah satunya di sini ada Ibu Ida, hadir Ibu Dea, Ibu Ida dari Pasir, dan juga Bapak Sugiri ya dari Dinas Pendidikan Kota TU. Semuanya juga akan membantu Bapak Ibu semuanya. Baik praktek dari PP dan CGP. Bapak Ibu semuanya bahwa angkatan 1, angkatan 2 itu telah dilakukan. Dulu ada angkatan 1 326 CGP 212 dan bagaimana prinsip daripada guru penggerak. Guru penggerak ini ada punya prinsip. Dulu ada guru pembelajar, maka guru pembelajar itu tetap dipakai namanya guru belajar. Ketika Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, maka pasti ada proses namanya belajar. Lalu belajar ini akan mempunyai dampak kebermanfaatan jika berbagi. Dan berbagi itu menjadi sebuah besar namanya kolaborasi. Bapak Ibu, air minum itu adalah terdiri atas air itu mempunyai unsur-unsurnya hidrogen dan oksigen. Tahukah bahwa hidrogen dan oksigen itu adalah unsur-unsur sangat kecil, ukurnya 10⁻⁻19 mikron sekian. Dan ketika bergabung menjadi air H2O sebagai senyawa, tapi masih tidak kelihatan. Tapi begitu kalau berkumpul banyak sekali dalam sebuah kumpulan, maka akan lahirlah nama air yang kita bisa minum. Artinya berkolaborasi tidak akan membuat Bapak Ibu kecil, tapi berkolaborasi akan membesarkan Bapak Ibu para guru penggerak. Mari kita berkolaborasi
dan berbagi. Kita menjadi besar, kita sangat bermakna, kita menjadi kelihatan oleh orang. Karya kita akan jadi orang jika kita melakukan namanya berbagi dan berkolaborasi. Karya-karya para guru sebelumnya ini pembelajaran dari para guru-guru ini juga berorientasi pada siswa, selalu berorientasi pada siswa. Siapa yang penting sekolah adalah siswa. Siapa yang penting siswa? Siapa yang lagi penting siswa? Jadi yang penting sekolah itu bukan sarpras, bukan juga keuangan, bukan juga memang misalnya yang lainnya, tapi selalu penting adalah siswa-siswa. Itu yang paling dipentingkan. Beberapa upaya itu dilakukan di sini para guru-guru yang berkaitan penting di webinar, ya, selalu melaksanakan kegiatan di sini. Ada juga Bapak Ibu di sini bagaimana mengembangkan diri ya menjadi guru hebat. Ini ada Bapak Ibu sebagai guru penggerak melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan di untuk memastikan Bapak Ibu punya gerakan. Kemudian di Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, itu melakukan sebuah berkarya di tengah pandemi. Para pembicaranya ini tentu saja dari Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Kemudian juga ini punya luar biasa karya-karya dari para guru hebat sebagai guru penggerak, yaitu membuat sebuah karya bunga rampai. Kemudian isinya adalah tentang puisi, ya, berbagai cerita, berbagai puisi, ada juga isinya seperti pantun dan sebagainya. Ini karya-karya yang bisa berkolaborasi. Ya. Ini juga webinar guru penggerak di tanah laut, diseminasi best practice calon guru penggerak angkatan 1 2021 tanah laut. Tanah yang ada di laut bergerak ya. Ini tanah laut besar di kabupaten, bukan tanah laut. Ini dia bergabung berkolaborasi mengadakan kegiatan gerak namanya serentak bergerak. Bergerak serentak wujudkan merdeka belajar. Jadi merdeka itu akan hadir jika ada pergerakan. Kemudian juga di sini adalah acara Tenang Baurak, ini bagus bahasanya, bincang asik untuk program guru penggerak. Nah, ini saya kira di daerah di daerah Tabalong ya. Tabalong tadi saya juga ada kegiatan dan Pak Bupati Tabalong ya, Bapak Anang itu juga hadir bersama Bapak Ketua Dewan. Begitu perhatiannya juga Bapak Bupati Tabalong terhadap juga kegiatan guru bergerak. Saya kira nanti yang lain-lain juga Pak Bupati juga nanti akan sampaikan oleh dinas masing-masing. Itu saja akan memberikan dukungan pada Bapak Ibu guru bergerak. Karena Bapak Ibu bergerak adalah agent of change. Sebagai pemimpin pembelajaran, bagi pemimpin masa depan yang tentu saja dalam karirnya ada sebagai kepala sekolah dan pengawas. Mereka adalah tentu saja Bapak Ibu adalah calon-calon yang bisa memimpin perubahan di sekolah masing-masing. Ini juga adalah Banjar ini ngobrol urusan pendidik, bagus juga bahasanya, namanya ngudik. Mungkin sekarang zaman podcast juga bagus. Peran guru penggerak membumikan merdeka belajar Kota Banjar. Ada ngudik ya, ada ngudik juga bagus, ngudik ngobrol dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini adalah sebuah bukti bahwa para guru bergerak dan berbagi. Bergerak, berbagi, dan berkolaborasi. Ini juga tadi ngundik, tapi ini juga bagus. Ada bahasa ngindik ya. Ngundik, ngindik. Ini juga menarik. Ngobrolin. Tadi ngobrol, jadi ngundik, jadi ngindik. Ngobrolin pendidikan. Kota Balikpapan. Penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menghadapi pembelajaran baru di masa pandemi. Kota Balikpapan. Ini juga luar biasa. Para guru yang bergerak. Ini siapa? Ini calon guru penggerak. Ini belum guru penggerak, tapi calon. Tapi betul-betul menunjukkan di 9 bulan tetap tidak melihat jumlah bulan yang banyak, jumlah hari yang banyak, jumlah jam yang banyak, jumlah yang banyak. Tapi dia berpikir bagaimana melakukan perbaikan sehingga tidak terasa 9 bulan itu seperti nikmatnya waktu kita dulu berada dalam kandungan ibu kita. 9 bulan tidak terasa, tidak tahu-tahunya begitu keluar bahagia dan menangis gitu. Jadi setelah 9 bulan nanti Bapak Ibu semuanya
setelah mengikuti pembelajaran pasti akan menangis. Pasti akan menangis. Bahwa menangis itu apa? Bahagia, telah terbebas, merdeka sehingga bisa berkarya untuk dunianya. Jadi saya kira Bapak Ibu demikian tentang guru budak. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam yang hadir di sini ada 177 guru penggerak dapat mengikuti kegiatan di bawah bimbingan para pengajar praktek juga fasilitator. Sebelumnya saya ingin juga menyampaikan salah satu narasi, ya, salah satu puisi ya disampaikan dari salah satu guru penggerak namanya Ibu Eti Susilawati. Hadirkan pembelajaran bermakna, membuka wawasan menjadi suri tauladan bagi generasi bangsa. Menuntun siswa meraih asa, mendidik sesuai kodrat alam dan zaman. Generasi masa depan, menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Tak pernah kenal lelah untuk terus bergerak. Tak pernah berhenti berinovasi untuk masa depan anak negeri. Penggerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Jadilah guru-guru yang menggerakkan, karena guru yang menggerakkan adalah guru yang beresonansi. Beresonansi adalah peristiwa ikut bergeraknya satu benda. Karena bergetaran benda lain. Bapak Ibu, semuanya dari gerakan Bapak Ibu akan lahir banyak hati atau juga jiwanya guru-guru lain yang akan bergerak. Kenapa? Karena mereka satu frekuensi, satu resonansi. Tak akan terbayangkan nanti dari Bapak Ibu guru ada 177, mungkin akan menggetarkan ribuan guru-guru di Kalimantan, bahkan di Indonesia. Kenapa? Karena dia satu frekuensi. Kalau satu frekuensi, maka bergetarlah hatinya. Demikian pelajaran tentang resonansi di pelajaran fisika. Saya ingin tutup juga dengan pantun. Mandi pagi di Sungai Kapuas. Mandi pagi sampai mencuci beras. Bapak Ibu hadir menjadi calon guru penggerak dengan ikhlas untuk memastikan pendidikan Kalimantan berkualitas. Daun kupa, daun kalapa. Daun kalapa dibelah dua. Bapak Ibu jangan lupa ke Pempa TK IPA. Pempa TK selalu hadir bersama Anda. Demikian dengan mengucapkan basmalah. Pendidikan guru penggerak angkatan 3 wilayah Kalimantan Timur resmi dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Kami Pasti dan gambarannya. Pak Kapus mohon izin kita masih punya waktu sampai pukul 14. Kita akan menyapa beberapa perwakilan PP dan CGP ya Pak. Bapak dan Ibu, kita masih punya kesempatan untuk Bapak dan Ibu menyampaikan kesan dan harapan atas program yang akan dilaksanakan. Boleh bercerita mengenai proses seleksi yang sudah dilalui atau harapan-harapan ke depan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dicapai. Saya boleh minta perwakilan dari masing-masing kabupaten kota, mudah-mudahan cukup waktunya. Satu orang, mungkin sekitar 2-3 menit saja. Kita mulai dari Kabupaten Ketapang, apakah sudah ada perwakilan PP atau CGP yang akan mewakili? Dipersilakan. Dari Ketapang. Sudah Bu, silakan Ya. Pak Supardi untuk mewakili. Ya, silakan Pak Supardi, PP juga ya Pak. Iya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apakah suara saya kedengaran Ibu? Terdengar dengan baik Pak. juga terdengar di Bandung. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu.
Baiklah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan serta harapan saya selaku perwakilan dari pengajar praktik dan calon guru penggerak Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me greet you all by doing Islamic greatest greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Kepala P4TK IPA di Bandung, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara dan jajaran penyelenggara program pendidikan guru penggerak Angkatan 3, dan yang saya hormati serta saya cintai seluruh instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita berada di ruang virtual ini dengan sehat, selamat, dan insya Allah aman. Kemudian pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supardi, saya adalah salah satu pengajar praktik di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saya bertugas di SMP Negeri 3, Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Usia saya saat ini 28 tahun, Bapak Ibu, terbilang junior untuk ukuran seorang pengajar praktik, namun dengan segala keterbatasan dan minim pengalaman seorang anak muda, tidak mengendorkan semangat saya untuk terus berjuang bersama Bapak Ibu demi bertumbuh dan berkembang bersama teman-teman CGP sekalian. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili teman-teman pengajar praktik dan calon guru penggerak Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pesan dan kesan terhadap program pendidikan guru penggerak Angkatan 3. Sebagaimana kita pahami, kita saat ini berada pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 3 yang secara resmi telah dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi beberapa jam yang lalu. Bapak Ibu, bergerak atau penggerak adalah istilah yang seyogyanya sudah tidak asing bagi saya pribadi, mengingat istilah ini yang selalu kami gaungkan dalam bersyarikat di Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka memajukan peradaban pendidikan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dengan diluncurkannya program pendidikan guru penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saya pribadi berpikir, wah ini saya ini. Program ini saya banget ini. Saya harus bisa menjadi bagian daripada program ini. Karena saya beranggapan bahwa melalui program pendidikan guru penggerak ini akan lebih mempertajam kemampuan saya dalam bergerak menuju transformasi pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, melalui program ini kita semua berharap bahwa kita mampu mengemban amanah negara sebagai calon pemimpin masa depan di ekosistem pendidikan tempat kita bertugas masing-masing. Program pendidikan guru penggerak tentunya menjadi wadah bagi para pahlawan tanpa tanda jasa untuk mengekspresikan diri yang mungkin selama ini terpendam karena lingkungan dan program yang mendukung. Dengan bertumbuh dan berkembang bersama program pendidikan guru penggerak, kita tentunya akan mempunyai perspektif dan cara pandang yang luas tentang bagaimana mewujudkan profil pelajar dengan lulusan yang berkualitas baik dan mempunyai daya saing serta berakhlak mulia. Dengan latar belakang tersebut, Bapak Ibu, kami mencita-citakan atau mengharapkan bahwa program pendidikan guru penggerak akan mampu memberikan nuansa baru, mendidik dan pendidik bagi seluruh insan pendidikan, sehingga pendidikan mampu menjadikan seluruh umat manusia sebagai pribadi yang beradab, berakhlak mulia, dan berkompetensi melalui praktik baik yang dilakukan di lapangan. Tentunya praktik baik tersebut diharapkan mampu dihasilkan oleh para pengajar praktik dan calon guru penggerak yang saat ini ditempa dengan semangat Pancasila dan nasionalisme atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan dilandasi konsepsi tersebut, Bapak Ibu, kami terus terang dari Kabupaten Ketapang ini menjadi sangat terkesan dan bersyukur bahwa program ini nyata adanya, dan lebih bersyukur lagi bahwa kami bisa berada pada program ini sebagai bagian
yang mungkin nanti akan sangat berpengaruh bagi kemajuan pendidikan di kabupaten kami tercinta ini. Ini merupakan kehormatan luar biasa bagi kami para insan pendidikan di Kabupaten Ketapang khususnya. Kemudian Bapak Ibu, khusus bagi saya pribadi, program ini seperti menjadi semangat baru bagi saya atas dedikasi saya sebagai seorang guru bahasa Inggris di tengah-tengah rasa putus asa karena di tanah yang saya cintai Kabupaten Ketapang ini sepertinya tidak lagi membuka formasi bahasa Inggris untuk penerimaan ASN. Walaupun ASN bukanlah esensi dari menjadi seorang guru, namun rasa sedih tentunya tidak bisa saya hindari. Program pendidikan guru penggerak seolah menjadi mood booster dan nuklir detonator bagi saya dan teman-teman untuk menuangkan 200% jiwa dan raga untuk menjadi agen perubahan di ekosistem pendidikan kami, Bapak Ibu. Yang mana selama ini kami merasa bahwa sudah sepenuhnya semangat jiwa dan raga kami abdikan untuk negeri ini, terkhusus di kabupaten kami. Ternyata setelah program ini diluncurkan Bapak Ibu, kami barulah menyadari, barulah 100% semangat, tenaga, jiwa yang kami luangkan, kami limpahkan untuk pendidikan. Belum 200% Bapak Ibu. Sehingga melalui program ini kami akan sangat bangga menumpahkan 200% jiwa dan raga kami serta semangat kami untuk bertumbuh dan berkembang melalui program pendidikan guru penggerak terkhusus untuk kami di Kabupaten Ketapang. Kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu, izinkan kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, beserta jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa kami telah diberikan kesempatan untuk berkembang sampai sejauh ini dengan diberikan dukungan program sebagus dan sehebat ini. Harapan kami Bapak Ibu, program ini adalah cikal bakal lahirnya era baru pendidikan di kabupaten kami, khususnya Kabupaten Ketapang, dan tentunya untuk seluruh insan pendidikan dan dunia pendidikan, ekosistem pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya komunikasi dan saling sharing tidak akan lepas, sehingga itu merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung setiap proses kita dalam bertumbuh untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami dari Kabupaten Ketapang sangat memohon bantuan kepada P4TK IPA selaku penyelenggara di program guru pendidikan guru penggerak angkatan 3 ini yang membawahi Kabupaten Ketapang sendiri dan beberapa kabupaten lainnya untuk terus bisa membimbing kami dan menyediakan alur-alur komunikasi melalui koordinator kami dengan ramah, senang, dan tidak enggan, sehingga kami dalam menjalankan tugas-tugas kami bisa dengan luas dan senang pula berada di lapangan untuk menyongsong era baru pendidikan. Terakhir, Bapak Ibu, kami para PP dan CGP Kabupaten Ketapang meminta izin kepada Bapak Ketua P4TK IPA selaku pembina kami untuk melakukan berbagai jenis praktik baik yang nanti akan kami lakukan di lapangan, sehingga dari praktik baik itu kami akan mampu menghadirkan nuansa panen hasil belajar yang luar biasa nanti pada Lokakarya ke-7. Demikian Bapak Ibu kesan, pesan, dan harapan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa saya, Supardi, dari Kabupaten Ketapang, salah seorang pengajar praktik, masih sangat muda untuk berada dan menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, dan tentunya ini menjadi motivasi bagi saya untuk bisa terus berjuang bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi diri saya, sehingga saya nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang bersama teman-teman PP dan CGP Kabupaten Ketapang tentunya. Demikian Bapak Ibu, akhir kalam, nasrun Allah fatun karib, wabillahi taufiq wal hidayah, wal wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi atas semangatnya, kemudian bisa menginspirasi rekan kalian masih sangat muda tapi sudah menjadi pengajar praktik. Terima kasih. Kita lanjut Bapak dan Ibu ke kabupaten kota yang lain. Kita coba ke Kota Bentang dulu. Mohon bisa lebih singkat ya Bapak dan Ibu. Kami persilakan dari Kota Bentang yang mewakili. Ada yang sudah siap mewakili dari Kota Bentang? Insya Allah Ibu. Iya, Bu Murni Bu. Oke. Iya, silakan Bu Murni.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Merdeka Belajar. Yang saya hormati Kepala P4 TK IPA, Pak Anang Ahmadi, para Kadisdik Provinsi yang hadir, para Wali Kota atau Bupati yang hadir, para Kadisdik Kota atau Kabupaten yang hadir, para instruktur fasilitator yang hadir, para koordinator PP dan CGP yang hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir. Perkenalkan, nama saya Murni. Sehari-hari saya sebagai guru di SDIT Habis Bontang, Kalimantan Timur, sebagai guru kelas. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk memberikan kesan-pesan sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan yang ketiga ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seorang guru memiliki tugas utama yaitu mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengevaluasi, dan menilai para siswa yang diamanahkan kepada kita semuanya. Tentu saja sebagai guru tersebut banyak hal yang harus dilakukan agar apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas. Kualitas guru dapat ditunjang oleh beberapa kegiatan yang harus diikuti guna mendapatkan pengalaman-pengalaman wawasan sehingga apa yang dilakukan senantiasa terupdate sesuai dengan yang kita alami di masa-masa yang kita alami saat ini. Motivasi saya ingin menjadi pengajar praktik ini adalah agar dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada diri untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran menuju Merdeka Belajar. Kemudian tujuan mengikuti kegiatan ini dapat mengembangkan pola Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan Pancasila dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Harapan dan impian agar saya dapat agar muncul pemimpin-pemimpin pembelajar dalam transformasi pendidikan sehingga melahirkan siswa yang mandiri, kreatif, dan berkarakter. Untuk menjadi seorang pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ketiga ini sangat banyak memberikan manfaat bagi saya untuk meningkatkan kualitas. Tugas saya adalah sebagai guru, pengalaman-pengalaman, wawasan-wawasan banyak didapatkan. Saat ini untuk menjadi seorang pengajar praktik itu perjalanannya cukup panjang dan sedikit ada cerita singkat terkait dengan sampainya saat ini saya menjadi pengajar praktik di sesi ini. Yang pertama kali saya itu teringat sekali ketika melakukan seleksi pertama yaitu administrasi dan menuliskan pengalaman-pengalaman yang berupa IC. Luar biasa. Saat itu harus menuliskan minimal 500 karakter ya. Dari kegiatan atau tes IC tersebut luar biasa mendapatkan pengalaman sehingga dalam waktu dekat bisa belajar untuk merangkai kata agar jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan. Kemudian setelah melakukan seleksi tersebut, saat wawancara ini luar biasa juga karena harus menghadapi asesor-asesor melalui daring. Dan pada saat wawancara tersebut, saya mendapatkan kendala yang luar biasa. Ini pengalaman, benar-benar pengalaman yang saya alami. Itu kondisi laptop saat itu tiba-tiba hang. Alhamdulillah karena dekat jarak antara rumah dengan sekolah, saya lari ke sekolah dan mengadukan hal ini kepada kepala sekolah, mendapatkan sarana dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan wawancara ini menggunakan fasilitas sekolah, yaitu studio mini yang ada di sekolah, dengan dibantu oleh salah satu admin yang ada di sekolah, sehingga wawancara tersebut berjalan lancar. Demikian setelah wawancara dilanjutkan dengan kegiatan praktik, pada saat itu juga mengalami kendala yang sama. Tetapi hal tersebut sudah teratasi dengan adanya studio mini yang ada di sekolah. Hal ini menjadikan pengalaman yang berkesan bagi saya sendiri terkait dengan adanya ujian atau seleksi menjadi pengajar praktik yang sangat luar biasa ini. Kemudian pada saat pengajar melakukan kegiatan praktek tadi, banyak hal yang harus kami persiapkan. Selain kami mendapat bantuan studio mini tersebut, juga harus menyiapkan media-media di mana media-media tersebut juga dalam waktu singkat harus kami siapkan. Luar biasa. Nah, kemudian setelah itu tidak sampai di situ, kami harus melakukan kegiatan seleksi atau pembekalan secara daring. Hal ini juga tidak kalah berkesannya
Selama 9 hari kami mengikuti daring, duduk di depan laptop dari jam 8 pagi sampai jam 23 malam. Kadang sampai jam 2 dini hari. Hal ini disebabkan karena harus mengerjakan tugas-tugas setelah mendapatkan materi-materi dari para instruktur yang luar biasa. Dan dengan demikian kami pun sangat luar biasa dalam menyiapkan. Kadang laptop hang, kadang jaringan putus, kadang lupa makan, bahkan rumah pun tidak terurus saat itu. Tapi luar biasa, kami sangat senang dengan kegiatan-kegiatan ini, sehingga betul-betul kami ditempa sebagai guru yang benar-benar menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru. Kemudian tahap terakhir itu ketika kami mengikuti kegiatan pembekalan yang luring. Yang luring itu begitu mendapatkan kabar kalau dilaksanakan di Makassar, di Hotel Claro Makassar, hati saya sudah langsung mengatakan bahwa saya mau mundur. Kenapa kok saya mundur? Karena justru karena salah satu syarat adalah harus rapid antigen. Itu betul-betul memukul saya. Saya paling takut untuk ke rumah sakit selama pandemi corona ini karena memang betul-betul ketakutan saya itu. Tapi apa? Kedua kalinya kepala sekolah saya memberikan motivasi dan dukungan. Bu Murni harus maju terus, harus ikut karena sudah sampai langkah yang demikian. Akhirnya untuk mendapatkan hasil rapid antigen itu pun saya dikawal dari para guru dan juga dari pihak sekolah. Sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk bisa rapid antigen dengan hasil yang negatif. Alhamdulillah bisa saya laksanakan sampai di Hotel Claro pun mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Terutama saya terpisah dari teman-teman di Kota Bontang untuk menjadi anggota kelompok lain dari Kota Bontang. Sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, teman-teman baru yang ada di kelompok tersebut yang memberikan semangat lagi kepada saya untuk bisa terus bergerak, terus maju, dan terus mencapai hasil yang diinginkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari pengalaman-pengalaman dan kesan-kesan serta harapan-harapan saya ke depan, semoga dengan adanya guru penggerak dan dengan adanya calon pengajar praktik ini nantinya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi agen perubahan transformasi pendidikan di Indonesia ini. Semoga apa yang kita upayakan ini senantiasa tercatat sebagai amal ibadah kita dan juga sebagai penggerak dari semua guru-guru yang ada di wilayah kita, khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Salam guru penggerak, salam guru pengajar praktik, guru bergerak. Indonesia akan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Murni, ini rapid antigennya prosesnya panjang ya Bu ya. Ya. Ini juga mohon izin Pak Kapus mau melaporkan kalau tidak salah dari CGP di Kota Bontang ini ada salah satu duta sains, betul ya? Ada Bu Siti Mahmuda di sini? Ya, jadi alhamdulillah Pak ada duta sains kita yang ikut bergabung juga setelah sebelumnya di angkatan sebelumnya juga ada. Ya, selamat bertemu di sini ya Bu. Kita lanjut ke yang lain. Mudah-mudahan ada yang CGP nih. Tadi sudah 2 PP dari Tanah Tidung. Apakah PP atau CGP yang akan menyampaikan? Silakan di Tanah Tidung. PP Bu. PP lagi. Boleh deh Bu. Mohon lebih singkat ya Bu ya, Bu Buji atau Bu Jrah? Bu Jrah ya. Ya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala P4TK IPA, yang kami hormati para undangan, baik Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu Fasilitator, Bapak Ibu teman-teman pengajar praktik, dan Bapak Ibu CGP Angkatan 3. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bergabung di pertemuan kali ini. Mohon suaranya agak putus-putus. Ya, Bapak Ibu, satu kebahagiaan buat kami mewakili teman-teman dari Tanah Tidung bisa sampai pada pada kesempatan kali ini.
sebagaimana tadi disampaikan juga dari sahabat kami Ibu Murni, kami sama-sama dekat sekali pada waktu di Makassar ya. Prosesnya sangat panjang dan ini satu hal yang tidak mudah, terutama bagi saya pribadi yang sampai hari ini juga tetap melaksanakan PPG saya. Jadi saya mengikuti program guru pengajar praktik ini bersamaan dengan program PPG yang harus saya ikuti. Dan saya bersyukur sekali bahwa program guru penggerak ini tidak membatasi ruang saya ketika saya memang mampu untuk bisa mengatur waktu dan kegiatan saya, sehingga saya bisa tetap optimal di dua kegiatan tersebut. Dan banyak sekali kemudahan, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah saat berada dalam program pengajar praktik ini adalah saya merasakan banyak sekali ilmu, manfaat yang luar biasa, yang itu sangat memberikan ruang pembelajaran yang besar buat saya dan teman-teman. Dan ini menambah semangat kami untuk mengembangkan apa yang kami peroleh ini kepada teman-teman rekan guru maupun masyarakat di sekitar ya, dan juga pada akhirnya kami berharap bisa sampai kepada peserta didik kami di daerah kami. Tanah Tidung adalah kabupaten yang termuda di antara 5 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Ini satu kesempatan yang pada waktu itu sebenarnya pikirannya kenapa ikut ya gitu ya, tapi ada perasaan tertantang gitu. Ini satu program yang bagus, walaupun saya pada waktu itu pribadi belum mengetahui program ini secara luas, walaupun ini sudah menjadi program angkatan ketiga. Cuman rasa penasaran saya dan keingin tahunan itu kemudian menggerakkan saya dan beberapa sahabat saya untuk kemudian mengikuti seleksi, dan alhamdulillah lolos pada beberapa tahap seleksi, dan puncaknya kemarin kita berkumpul di Makassar, dan ini memberi sebuah semangat yang lebih karena bisa bertemu langsung, merasakan langsung ya pembekalan yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya memberikan semangat tadi ya, semangat menuntut ilmu, semangat berbagi, sehingga bisa sampai pada fase ini. Nah, harapan saya tentunya teman-teman CGP pada kali ini, terutama teman-teman dari Tanah Tidung, tidak putus jalan. Kita pernah sama-sama mengalami, terutama di angkatan saya itu jaringan yang sangat terasa selama program pengajar praktik, dan itu tidak menjadi alasan gitu ya. Artinya ketika tidak punya jaringan bagus, kita sampaikan ke admin, nanti itu dibantu untuk bisa mungkin diakses ulang dan sebagainya. Jadi intinya sih Pak, kalau pada waktu itu saya berprinsip berusaha dulu gitu ya, walaupun jungkir balik seperti apa, terus dengan tugas PPG saya, kemudian ada situasi juga di mana pada waktu itu saya harus menjenguk orang tua yang sakit mendadak dan sebagainya. Itu kan melalui perjalanan di mana Tanah Tidung harus dilalui dengan speedboat dan tidak ada signal, sehingga otomatis tidak bisa mengirim laporan ataupun mengisi LMS seperti itu. Ya mungkin itu saja, dan harapan saya tadi tidak putus di tengah jalan, semangat terus, karena saya melihat bahwa program ini lebih banyak memberi manfaat ya untuk kita dibandingkan tidak ada manfaatnya gitu maksudnya. Jadi sangat sedikit sekali gitu, tidak ada sama sekali. Saya melihat malah justru manfaat-manfaat yang berlimpah terus, semakin kita menggali apa-apa yang ada di dalam materi, ataupun tadi nanti ada kolaborasi dengan teman-teman dan sebagainya, semakin kita menambah skill, kemampuan yang nantinya ke depannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika hari ini saya menyampaikannya sekedar, mohon doanya juga karena masih sedang dalam kondisi sakit dan pemulihan. Mungkin itu saja, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh Bu Hijrah ya. Ini teman-teman di Tanah Tidung ini untuk melakukan pendampingan harus ke Tarakan dulu, baru ke ini ya, ke CGP-nya ya. Baik, semangat Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke provinsi yang lain, ini baru 3, kita coba
Kalimantan Tengah dulu ya, ada Barito Utara. Mudah-mudahan CGP ya, dia tadi sudah 3 PP. Barito Utara dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Dewi Waalaikumsalam. mintanya CGP ya. Saya udah tawarin beberapa hari yang lalu, kayaknya enggak ada yang komen itu ya. Baik, Sampai Bu Parina. terakhir ini berapa menit yang lalu juga enggak ada komen, katanya Ibu saja. Jadi terima Baik, kasih Bu. ya, mudah-mudahan saya juga mewakili dari harapan CGP kami. Jadi saya menyimpulkan ada 2 hal saja. Pertama-tama saya ucapkan salam dulu ya, Bapak Kepala P4TK IPA. Iya, Assalamualaikum Pak. Ya, kemudian kepada Bu Dewi, Salam, Bu. serta tim ya. Terima kasih untuk kami Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kesan yang pertama adalah program guru penggerak luar biasa. Tidak bisa kami sampaikan, sudah disampaikan ya oleh beberapa 3 orang tadi. Pokoknya kami mengatakan bahwa program guru penggerak ini luar biasa. Dan karena luar biasa, mudah-mudahan kami mampu untuk mencapainya 9 bulan kemudian. Nah, karena luar biasa tadi, harapan kami adalah wacana dari pemerintah tentang arah dan tujuan dari program guru penggerak ini bisa direalisasikan, terutama tentang apa sih yang harus dilaksanakan oleh CGP dan apa hasilnya. Itu juga yang ditanyakan oleh kepala dinas kami, apa yang didapatkan oleh CGP dan pengajar katanya. Apa? Kami share tentang edaran tentang bahwa untuk diklat penguatan kepala sekolah dan diklat calon kepala sekolah berakhir pada tahun ini. Apakah itu bisa direalisasikan bahwa rekrutmen untuk Cakep dan Cawas itu tahun depan dari guru penggerak yang sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak. Demikian Bu Dewi, kesan kami luar biasa dan harapan kami juga luar biasa. Inginnya seperti itu. Itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pahrina. Iya, ini tadi yang sering ditanyakan adalah tentang itu. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan juga bahwa memang kedepannya harapannya adalah pemimpin-pemimpin pelajaran hadir di sini, tapi tentu ini perlu dukungan dari regulasi yang saat ini sedang disiapkan menuju ke arah sana. Kita berdoa saja sama-sama Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Barito Utara, Bu Pahrina. Kita lanjut ke Barito Selatan, dipersilakan. Ya, Bu Sri Marni. Terima kasih. Iya, saya. Ini mohon maaf Ibu Dewi, karena ini sepertinya dari PP kembali. Padahal yang dicari itu adalah dari CGP lagi. Apakah bisa saya teruskan? Memang sudah saya tawarkan kepada CGP, tapi CGP-nya menyerahkan kepada saya, Bu. Silakan Bu, mudah-mudahan bisa mewakili ya Bapak Ibu PP. Silakan Bu. Atau saya persilahkan dulu Ibu Sri Hartati untuk mewakili CGP. Dari guru SMP Negeri 1 Dusun Selatan, Ibu Sri Hartati. Ya, silakan Ibu Sri. Namanya sama-sama memperkenalkan diri, perform. Ibu Sri Hartati ada? Halo, Ibu Sri Hartati. Ibu sampai disapa Pak Kapus, Bu. Ayo silakan Bu. Ya, Ibu Sri Hartati, Bapak Kapus ingin kenal. Mana? Bu Sri Hartati ada di daftar peserta. Kena suaranya. Kalau nggak ada tampilan mukanya, bolehlah suaranya. Ya, ini sudah ada. Selamat Selamat siang Bapak Ibu dari Kepala P4TK IPA. Ini dadakan sekali Pak, saya ini serta-merta di sini diminta untuk menjadi menyampaikan kesan dan pesan. Terima kasih atas kesempatannya. Kesan dan pesan saya selama 6 bulan masa dari mengisi kurikulum, kemudian esai, kemudian tes bakat skolastik, kemudian simulasi dan wawancara, itu merupakan satu tantangan bagi kami. Ketika kami melewati itu, rasanya ini sebagai sesuatu kekuatan kepada kami untuk
semakin percaya bahwa program ini adalah program yang benar-benar digunakan untuk membimbing peserta didik atau murid kami ketika kami selesai menjalani proses ini nanti. Nah, di sini juga kami berharap, ini sebagai harapan kami, agar kami sebagai calon guru penggerak ini nanti minta bimbingan dari fasilitator, pengajar praktik, dan semua rekan-rekan guru penggerak agar bisa saling membantu, saling membimbing, dan saling mengajak kami untuk selalu termotivasi. Karena waktu 9 bulan ini bukan waktu yang pendek. Ada kalanya kami bisa merasa merasa jenuh atau bagaimana, kami meminta dari fasilitator dan juga pengajar praktik agar selalu mendukung kami, membantu kami, menggerakkan kami, dan memberi motivasi kepada kami agar kami selalu bisa menyelesaikan kegiatan dan program ini tepat pada waktunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Sri Hartati dari Bu Sri Mardi. Tambahan Bu, silakan sedikit barangkali. Terima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya. Mohon izin di sini terlebih dahulu saya juga mewakili dari PP dan CGP juga menyapa kepada Bapak Ibu semua. Selamat siang. Tabe salamat ling nalatai, salam sujud karendeng malempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga memperkenalkan diri saya, bahwa saya Ibu Sri Marni SPD, saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 11 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saya sebagai PP yang lulus pada seleksi tahap 3, gelombang 3 tahun 2021, perwakilan dari Kalimantan Tengah. Izinkan saya pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kesan saya selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Pada awalnya, saya mengikuti diklat calon kepala sekolah selama 3 bulan. Dan setelah selesai, itu saya dilantik menjadi calon kepala sekolah. Nah, jadi rasanya saya masih belum siap, karena usia saya masih muda, dan hanya modal saya untuk menjadi seorang kepala sekolah hanya 3 bulan mengikuti diklat. Akhirnya saya membuka di Simpik KB, ada tawaran. Ada 2 tawaran di situ, menjadi pengajar praktik guru penggerak dan juga menjadi peserta guru penggerak. Akhirnya saya konsultasi dengan pengajar praktik, dengan pengajar di kepala sekolah, yang mana harus saya pilih ini Pak. Saya ingin sekali menambah pengalaman saya, supaya saya betul-betul siap menjadi kepala sekolah. Akhirnya diarahkan saya menjadi pengajar praktik guru penggerak karena sebagai kepala sekolah. Jadi katanya harus menjadi pengajar praktik begitu. Akhirnya saya terima. Dan kami juga ada beberapa kepala sekolah dari jenjang pendidikan dasar yang mengikuti untuk tahap 1 secara bersama-sama. Nah, ketika pengumuman tahap 1, ternyata yang lolos itu hanya 2 orang saja. Nah, jadi saya terkejut sekali. Jadi dari jenjang pendidikan dasar itu cuma 2 orang. Jadi bagaimana nantinya nasib saya seperti ini, tidak ada teman kolaborasi, saya pikir seperti itu. Karena saya masih belum begitu tahu tentang guru penggerak ini. Sebenarnya itu wadah untuk belajar dan berkolaborasi dengan seluruh orang-orang hebat dari pendidik di seluruh Indonesia. Itu saya masih belum tahu. Akhirnya saya mengikuti, maju terus, sampai ke simulasi mengajar, walaupun waktu itu saya mendadak sekali untuk mendapatkan pengumuman. Sorenya saya dapat pengumuman lulus, tahu-taunya besok saya sudah simulasi mengajar. Hampir tidak ada waktu saya untuk mengupload atau mengunggah RPP saya. Tetapi dalam desakan seperti itu, saya masih bisa mampu dan bisa tampil simulasi mengajar dengan baik. Dan dilanjutkan wawancara. Dan tidak lama dari situ ada pengumuman. Ternyata setelah saya melihat pengumuman, itu hanya 1 dari Kabupaten Barito Selatan yang berasal dari jenjang pendidikan dasar.
Lalu ada 2 dari jenjang pendidikan menengah yang mana bernaung di provinsi, Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi akhirnya saya kehilangan teman saya. Saya semakin sedih. Akhirnya saya mau mundur karena tidak ada teman saya berkolaborasi. Saya mau mundur. Tapi saya bersyukur karena memang sifat saya memang dari asal itu pantang menyerah. Akhirnya saya berprinsip kalau sudah basah lebih baik mandi sekali. Jadi saya pantang mundur, tetap saya maju. Dan akhirnya walaupun saya dari jenjang sekolah dasar itu hanya seorang diri, saya tetap maju untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Dan sampai pada pembekalan gelombang 1 dan gelombang 2, saya mengikuti pembekalan dengan baik. Ternyata saya bergabung dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Mereka baik sekali. Akhirnya saya tambah semangat mengikuti. Oh, inilah berkat bagi saya, mungkin dari Tuhan, supaya saya seperti niat awal saya ingin meningkatkan kompetensi saya, belajar sepanjang hayat supaya bisa menjadi kepala sekolah yang baik, bisa memajukan pendidikan. Akhirnya terwujud. Saya merasa senang sekali. Dan saya merasa bahwa ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama pembekalan itu luar biasa sekali. Karena ada banyak hal baru yang masih sebelumnya saya tidak mengenal, sepertinya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena pada awalnya saya itu sering memandang bahwa siswa itu hanya sebagai objek saja, pelaku saja. Nah, setelah saya mengikuti program ini, saya sadar, oh sebenarnya ini penting, siswa yang bukan hanya menjadi objek, tetapi menjadi pelaku belajar. Nah, oleh sebab itu, saya bersyukur pada saat ini bisa bergabung dengan orang-orang hebat untuk menjadi agen transformasi pendidikan, dan harapan saya di sini mudah-mudahan saya kedepannya bisa mendampingi calon guru penggerak untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga terwujudlah merdeka belajar, dan akhirnya tercapailah profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan kita semua. Nah, jadi pada saat kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sudah memberikan kesempatan bagi kami bergabung dalam program ini, program yang hebat dan luar biasa. Kami dari Kabupaten Barito Selatan siap maju, siap menyelesaikan tugas selama 9 bulan dengan baik, dan semoga kami semua bisa menjadi agen transformasi di Kabupaten Barito Selatan. Itu harapan kami semua. Kami mengucapkan terima kasih, dan di sini kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk selalu tetap berkolaborasi dengan kami semua, dan kepada CGP supaya tetap semangat selama 9 bulan apapun rintangannya. Kami dari PP itu tulus, ikhlas, dan senang hati mendampingi Bapak Ibu untuk membagi waktu selama 9 bulan walaupun di sela kesibukan. Sukses selalu untuk kita semua menjadi agen transformasi pendidikan supaya pendidikan di Indonesia lebih maju. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Anggreni. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri Marni. Kita sebenarnya waktunya sudah habis nih, sudah pukul 14, tapi masih ada beberapa yang belum terapa. Mungkin perwakilan dari Kalimantan Selatan ya. Dari ini aja, dari siapa yang mau duluan? Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan ya, dan Banjarbaru. Ada CGP yang mewakili salah satu? Banjarbaru, Bu Dewi. Ada silakan. Siap, Banjarbaru. Monggo. Pak Subandindro, silakan Pak Subandindro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada kesempatan siang hari bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati, dari atas ke bawah, para pejabat dari atas ke bawah, pejabat dari bawah ke atas, Bapak Pempat TK IPA, para undangan, pejabat, gubernur, wali kota, kepala dinas, dan jajarannya, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP, Bapak Ibu CGP, dan hadirin yang tidak disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kami berada di sini adalah berkat bimbingan dan arahan dari pian berataan, pian semua. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Termasuk Ibu MC nggih, Bu MC, terima kasih Bu MC. Ulun
saya ya ulun di sini artinya saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua yang hebat-hebat di sini. PGP, program guru penggerak, ini merupakan cara inovasi dalam dunia pendidikan era saat ini ya. Mudah-mudahan ke depan ini terus berlanjut, selesai 2024 terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Kami harapannya seperti itu. Kami semangat mengikuti CGP ini karena kami punya keyakinan, itu yang pertama, punya keyakinan bahwa saya atau kami sendiri adalah seorang guru. Guru ini adalah mulia, berdimensi tidak hanya dunia tetapi juga di akhirat, mewariskan generasi yang gemilang. Bapak Ibu izinkan kami, mohon izin kami menyampaikan sebuah lagu sedikit ya, setan saya sendiri, untuk memotivasi ulun dan semuanya. Motivator teacher of idea. Kami diciptakan untuk sukses, kami bisa selama berpikir bisa, kami orang-orang yang cerdas, kata favorit kami adalah bisa. Yes. Nah gitu ya. Jadi kami terinspirasi dan kami menyemangati diri kami dan kami menyemangati pian berat antian semuanya agar kita menggunakan kemampuan yang paling prima kita, bukan kemampuan 1/8, 3/8, 1/5, tapi kemampuan yang paling prima kita masing-masing dimanapun tempatnya, pejabat, fasilitator, semua kemampuan yang paling prima termasuk ulun sendiri. Mohon izin, mudah-mudahan ulun juga bisa menggunakan kemampuan prima sebagai guru. Amanah yang mulia di kelas bawah. Kami kemarin sudah banyak memberikan sesuatu harapan kepada mentor kami, kami catat itu ada sekitar 7 ya harapan kami sebenarnya, harapan besar dari kami. Program guru penggerak ini nantinya insya Allah melahirkan kemampuan terbaik, sukses barataan, sukses semuanya ya, termasuk sukses PGP programnya, gurunya, menjadi teladan pemimpin masa depan. Indikator kecilnya adalah ketika kita diamanahi apa, cepat selesai dan terbaik, yang baik, itu harapannya. Sikap cepat, atau bahasa kita adalah bergerak dengan sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya adalah program guru penggerak ke depan adalah kemampuan komunikasi masing-masing kita adalah baik. Kemampuannya adalah semakin baik, jauh dari miskomunikasi, diterima setiap pihak. Bahasa adalah bahasa penerimaan, pendekatan terbaik. Oleh karena itu kita kedepankan kolaborasi. Sudah pas program guru penggerak ini melahirkan orang-orang yang siap berkolaborasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, diharapkan PGP ke depan adalah melahirkan kepribadian kita yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Indikatornya singkat, senyum, salam, sopan, santun, ramah tamah, rendah hati. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita ke depan harus humoris, sedikit-sedikit harus belajar humoris, itu yang ketiga. Yang keempat, harapannya ke depan adalah program ini yang baik ini diterima semua pihak. Harapan kita diterima oleh semua pihak, termasuk rekan guru, kepala sekolah, dewan pengawas, kabid jajarannya, kepala dinas, Bapak Wali Kota. Mungkin program ini harus roadshow sampai ke DPR sekalipun kalau perlu, di DPR di kota masing-masing. Dengan pendekatan offline kalau bisa ketemu langsung, tidak seperti online seperti ini. Kalau bisa langsung offline di masing-masing kabupaten, di masing-masing tempat. Yang kelima, harapan ke depan adalah program guru penggerak ini adalah tidak hanya kompetensi 4 saja Bapak Ibu. Kita kan harus punya kompetensi sosial, kepribadian, profesional, pedagogik. Harusnya kita ditambah satu lagi, yaitu kompetensi IT, Information and Technology. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kita nanti ke depan adalah masing-masing jadilah motivator ulung, menjadi inspirator ulung, kemampuan yang membangkitkan kepada peserta didik, kepada lingkungan terdekat kita. Apapun kalau ada amanah, kasihlah motivasi, kalau bisa memotivasi yang lainnya.
Yang ketujuh, kita berharap kita semuanya itu punya kemampuan yang namanya kemampuan membangkitkan. Setiap diri kita punya kemampuan membangkitkan setiap di lingkungan terkecilnya, termasuk siswanya, termasuk lingkungan kerja, lingkungan guru, ekosistem, dan seterusnya. Dengan harapan ini semua didukung oleh semua pihak. Mohon izin ulun menyampaikan itu. Insya Allah kekhawatiran tidak akan ada kalau kita benar-benar dengan pendekatan terbaik. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wa sa'ada fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau kelebihan diikhlaskan saja. Kalau ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Subhanindro. Tadi ini ternyata Banjarbaru sudah punya lagu Pak, belum Luka Karya 7 sudah punya lagu. Nanti bisa buat lagu yang lebih banyak lagi Pak untuk dipamerkan nanti. Yang milenial banget gitu. Iya Pak. Insya Allah. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Semangatnya tadi Pak Subhanindro. Ini kebetulan saya orang Banjarbaru juga Pak. Waktu kecil pernah sekolah di sana. Jadi saya agak paham dengan kata-kata Bapak tadi. Ulun setuju sama Pian Pak. Kita sukses berataan. Gitu ya Pak ya? Betul Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk teman-teman di Kalimantan Selatan diwakili Pak Subhanindro ya. Kita harus lanjut ke sesi berikutnya. Barangkali ada kata-kata respon dari Pak Kapus Pak yang akan disampaikan? Atau cukup? Ya. Saya buka di apa namanya di videonya. Jadi luar biasa semangatnya Bapak Ibu para pengajar praktik maupun para penggerak dari suaranya saja itu. Suaranya itu memang bergetar, menggelagar, meresonansikan gitu. Jadi semua saja itu terasa aneh gitu ya, Bapak Ibu guru di sana, para pengajar praktik sana, calon penggerak di sana, itu tak ada kabel yang menyambung, ya, tak ada media yang mengantarkan. Tapi saya di sini tergerak begitu, termotivasi oleh suara dan bagaimana hati Bapak Ibu, ada Bu Mardi, Pak Subandino, dan yang lain-lainnya tadi menyampaikan. Ini yang disebut namanya resonansi, peristiwa ikut bergetarnya benda lain. Siapa yang akan bergetar? Hanya yang satu frekuensi. Siapa yang akan bergerak? Yang hanya satu visi. Dan siapa yang akan berada dalam perahu ini? Mengayuh samudera mencapai tujuan hanya yang satu visi. Yang tidak satu visi, dia akan tenggelam. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Kapus. Tadi respon terakhir dari Pak Kapus itu menutup rangkaian orientasi siang hari ini. Bapak dan Ibu, sore kok sudah di daerah kita. Dan mohon izin kita akhiri Pak Kapus. Semangat Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dari hari ini sampai dengan nanti program ini berakhir. Masih panjang perjalanan kita, masih di bulan Juni 2022 Pak Kapus, masih panjang sekali. Dan Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke pretest, Bapak dan Ibu akan mengikuti sesi orientasi LMS bersama instruktur masing-masing. Ini bukan instruktur, fasilitator masing-masing, dan ini akan Bapak Ibu ikuti melalui breakout room yang sudah disiapkan di Zoom meeting ini. Bapak Ibu sudah tahu nama instruktur masing-masing semuanya? Sudah bisa dilihat di LMS ya? Dan kemarin juga sepertinya sudah diperkenalkan saat Loka Karya 0. Bapak Ibu bisa lihat di room meeting, di room Zoom ini di bagian bawah itu ada breakout room. Ada nggak Bapak Ibu? Sudah ketemu semua? Nah, di breakout room itu sudah tersedia ada 11 room mulai dari nomor 01 sampai nomor 11. 01 Rini Nuaraini, 02 Zainal Arifin, 03 Safina Melia, 04 Asep Agus Sulaiman, 05 Yoki Ariana, dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal klik join untuk nanti bergabung ke room yang sesuai dengan
fasilitator Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, kita akhiri sesi orientasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dan Ibu bergabung ke link masing-masing. Terima kasih Pak Kapus, satu nuhun pisan. Masami. Iya. Ya, ulun akan pamit. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu PP silahkan kalau mau bergabung dengan CGP-nya masuk ke